Halo, assalamualaikum. Azolla. Kita akan mengembangkan azolla di alam bebas dengan menggunakan kolam plastik. Yang perlu disediakan adalah plastik apa saja lah, yang penting tidak bocor. Kemudian kita buat seperti kolam, kemudian diisi dengan kompos. Kalau ada kompos, kalau tidak ada ya tanah biasa sajalah. Tapi di bawah tanah, di bawah pohon ya, yang banyak humusnya, yang banyak daun-daun dan ranting busuk. Yang paling bagus adalah kompos. Kita isi kompos ketebalan ya sekitar 5 cm lah ya. Kemudian kita isi air, tebalnya air juga minimal 5 cm. Jadi keseluruhan tebal bisa 10 cm. Airnya juga 10 cm boleh lah. Antara 5 sampai 10 cm air, ketinggian airnya. Kemudian kita persiapkan bibit azollanya. Ini bibit azolla yang sudah siap untuk dikembangkan. Jadi kalau dilihat itu permukaannya udah tebal, dia udah bertumpuk. Ini bibit azolla yang bagus untuk dikembangkan. Kita ambil saja seperlunya. Kira-kira nanti kalau ditebar di media yang baru itu paling 10% lah dari luas permukaan ya. 10 sampai 20% dari luas permukaan. Tebar saja seperti itu. Kemudian nanti perawatannya nggak ada perawatan kalau azolla ya, dibiarkan saja. Kan untuk suplai nutrisi sudah disediakan dari kompos sejak awal diberikan, itu nutrisinya sudah banyak. Kemudian karena kena guyuran air, sudah menjadi kompos tea yang nanti akan diserap oleh azolla untuk berkembang biak. Syarat tumbuhnya mudah saja, yang penting ada nutrisi dari kompos, kemudian dapat sinar matahari, begitu saja. Ketebalan air jangan terlalu tebal karena akar azolla sangat pendek, sehingga air hanya dibutuhkan 5-10 cm sehingga akar tetap bisa menjangkau. Nah, cara menebar azolla itu selain ditebar secara langsung juga bisa agak diremas sedikit, tapi jangan terlalu keras. Tujuannya adalah untuk memecah daun azolla yang lebar menjadi bagian-bagian kecil. Nanti pertumbuhannya akan semakin cepat, tapi jangan keras-keras itunya, memecahkannya. Itu sih trik saja sih. Sebenarnya tidak dipecah juga tidak masalah. Azolla sama saja perkembangannya sangat cepat. Ini hari kedua setelah tebar. Yang tadinya cuma 20% lah menutupi luas permukaan air, sekarang sudah mungkin 40% lah ya. Hari kedua perkembangannya sudah 30% dari jumlah bibit yang ditebar. Ini masih ada yang kosong, tapi tidak apa-apa, tinggal dibiarkan saja, dia tidak diapa-apain. Yang penting kena sinar matahari. Kalau bisa sinar matahari itu setengah hari. Ini hari keempat. Hari keempat sudah menutupi sekitar 80-90%. Ya, hampir tertutup semua. Tapi masih terlihat permukaan air dikit-dikit di sela-selanya. Ini sudah 80-90% di hari keempat. Sangat-sangat cepat. Untuk supaya azolla bisa berkembang dengan baik, maka butuh sinar matahari. Tapi jangan full ya. Kalau bisa itu 75% lah atau 50% sinar mataharinya. Karena kalau full dia akan cepat mengering karena terlalu panas, tidak kuat ya. Nah, ini bibit yang kemarin diambil sudah penuh lagi. Bibit yang kemarin diambil untuk digunakan di lahan baru ini sudah penuh lagi ya. Walaupun diambil sudah banyak dan juga sudah diambil untuk pakan ayam juga sih. Ini sudah kembali penuh seperti semula. Jadi sangat cepat perkembangannya. Kalau udah punya bibit azolla dikit aja, itu sudah cukup untuk dikembangkan. Jadi tidak perlu membeli azolla yang banyak. Dikit aja sudah cukup. Berapapun luas lahan yang kita miliki akan penuh dengan azolla karena perkembangannya sangat cepat. Nah, ini hari ke-10. Hari ke-10 ini sudah siap panen sih ya. Kalau mau tebal banget ya hari ke-15 ya, 2 minggu itu udah tebal banget, biasanya udah berlapis 3. Ini di hari ke-10 saja sudah berlapis 2, udah bertumpuk, itu mulai tabrakan daunnya. Ini kalau kita ambil sudah tebal sekali seperti ini, sudah siap untuk diberikan ke ayam atau entok. Kemudian perawatan selanjutnya itu setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu kalau
di awal komposnya dikit bisa ditambahkan. Tapi kalau di awal komposnya sudah banyak sih, saya rasa 1 minggu 2 minggu belum perlu ditambah kompos. Kalau 4 minggu atau 1 bulan mungkin perlu ditambah kompos, atau paling tidak diaduk ya. Jadi seminggu sekali itu kalau bisa diaduk komposnya supaya nutrisinya keluar sehingga azolla bisa menyerap. Nah, ini azolla yang sebelumnya kita gunakan sebagai bibit. Setelah 10 hari seperti ini sudah tebal lagi karena perkembangannya sangat cepat. Kalau 10 hari berarti perkembangannya 300%, karena 3 hari sekali itu 100% ya, 10 hari ya 300%. Udah tebal banget, tinggal panen. Oke, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.